3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholila Nasution dengan NIM 210050151. Di sini saya akan membahas tentang e-commerce penjualan pakaian muslimah. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Industri e-commerce berkembang sangat pesat di Indonesia belakangan ini. Memiliki sebuah situs e-commerce tentunya sangat menguntungkan, baik bagi Anda yang sudah memiliki bisnis maupun yang belum memulai. Perkembangan teknologi ini memberikan bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara lebih luas. Dengan adanya wabah saat ini, banyak orang membuat website sebagai sarana berbelanja meskipun dari rumah. Tujuan dalam menggunakan e-commerce ialah dapat meningkatkan market exposure, transaksi online yang dapat membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Perkembangan e-commerce di Indonesia pesat. Dengan adanya pelaku bisnis online, pastinya ada banyak sekali kelebihan yang bisa kita dapat, seperti jangkauan yang luas, tidak dibatasi oleh waktu, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman, dan kerja dari manapun. Sini ada bab 2, landasan teori. 1. E-commerce ialah kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, informasi melalui internet atau jaringan komputer. 2. Flowchart ialah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. 3. Data flow diagram atau DFD ialah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. 4. Entity Relationship Diagram atau ERD ialah suatu gambaran grafis yang mewakili logika database secara lengkap dan mendetail, di mana antara database membentuk entitas yang terhubung satu sama lain. 5. Draw.io ialah sebuah website yang didesain khusus untuk menggambarkan diagram secara online. Lanjut ada bab 3, analisa dan perancangan. Ada 6 aktor, pelanggan, kebutuhan pengguna aplikasi, melakukan proses login, memilih produk yang diinginkan, membeli produk, membayar produk dengan metode pembayaran yang telah dipilih, menunggu barang diterima. Sedangkan sistem, kebutuhan pengguna aplikasinya, verifikasi data username dan password untuk melakukan login, mengecek stok produk, mengirim invoice ke pembeli, mengkonfirmasi pembayaran, mengupdate status pengiriman produk. Sedangkan admin, kebutuhan pengguna aplikasinya ada melakukan proses registrasi, proses login, memproses pesanan pelanggan, mengirim invoice, konfirmasi pembayaran pelanggan, mengirimkan produk. Lanjut di sini ada analisis kebutuhan sistem. 1. Komputer atau laptop, 2. Sistem Windows, 3. Aplikasi browser atau Google Chrome, 4. Aplikasi Draw.io. Ya, di sini ada flowchart, pelanggan, sistem, admin. Keterangannya di sini ada. Pelanggan melakukan proses login, sistem akan verifikasi data username, admin melakukan proses registrasi, sistem mengecek stok produk, terus pelanggan memilih produk yang diinginkan. Setelah itu boleh membeli produk, admin akan memproses pesanan pelanggan. Setelah itu, pengiriman invoice, sistem akan mengirim invoice kepada pelanggan. Lanjut, pelanggan bisa membayar produk dengan metode pembayaran yang telah dipilih. Sistem akan mengkonfirmasi pembayaran kepada admin. Lanjut, setelah menerima konfirmasi dari sistem, admin konfirmasi pembayaran dan mengirimkan produk yang telah dipilih. Sistem akan mengupdate status pengiriman produk. Setelah itu, pelanggan tinggal menunggu barang atau pesanan diterima. Nah, di sini ada DFD level 0 ya. Bisa dilihat dan keterangannya itu ada di sini. Pelanggan melakukan login, memilih produk, mencari atau memesan produk, lalu membayar ke dalam sistem e-commerce.
Sistem akan menyimpan data pelanggan, menerima order, dan menerima bukti pembayaran atau transfer. Lalu admin akan mengirim invoice ke pelanggan, mengirim informasi pengiriman barang atau produk. Setelah itu sistem akan melihat pesanan pelanggan, menerima tagihan pembayaran ke pelanggan. Di sini ada dev di level 1. Gambarnya seperti ini. Keterangannya dimulai dari pendaftaran akun pengguna, yaitu pelanggan akan memberikan data dirinya, lalu sistem menginfokan ke admin. Setelah itu admin memberikan akun ke sistem, lalu sistem memverifikasi akun pembeli, selanjutnya login, di mana data username dan password itu disimpan di database yang bernama data pembeli. Di sini sudah diberikan ke akun. Pembeli memberikan data diri ke sistem, lalu sistem memberikan akun. Setelah itu verifikasi, jadilah ke sistem database pelanggan. Terus pelanggan melakukan login, memasukkan username dan password. Terus sistem menginformasikan verifikasinya kepada pelanggan, lalu melakukan pesanan di mana produknya disimpan di database atau penyimpanan data produk. Ketika melakukan pesanan produk, sistem mengecek produk ke admin. Sistem juga meminta data ke database ini. Setelah itu, admin mengupdate produk dan sistem memproses pesanan pelanggan, lalu melakukan pembayaran. Ini juga disimpan di database, yaitu invoice. Lalu, admin mengirim invoice pembayaran ke pelanggan. Sistem menginfokan ke pelanggan. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran dan diterima oleh admin. Melakukan pengiriman pesanan ke admin, lalu sistem mengecek data ke pengiriman, lalu memberikan data. Setelah itu sistem akan mengupdate info ke pelanggan. Di sini ada ERD, Entity Relationship Diagram. Gambarnya seperti ini, ada pelanggan, admin, produk, pesanan. Di mana keterangannya di sini ada ERD memiliki 4 entitas, yaitu pelanggan, admin, produk, pesanan. Di mana di dalam pelanggan terdapat atribut, yaitu nama, email, ID pembeli, alamat, password, dan nomor telepon. Lalu di dalam admin terdapat atribut, yaitu ID admin, password, email, nomor telepon, nama, alamat. Lalu di dalam produk terdapat atribut, yaitu ID produk, harga, nama, stok, deskripsi produk, gambar. Lalu di dalam pesanan terdapat yaitu nama produk, ID pesanan, alamat, total harga, kuantitas, nama pembeli. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.